Oke, kita mulai ya. Diinfokan ke teman-temannya untuk segera join jika belum join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita akan melakukan pembekalan untuk pengambilan KRS atau pengisian KRS Kartu Rencana Studi periode ganjil 2023-2024. Nah, jadi di sini nanti teman-teman akan melakukan pengambilan KRS itu di tanggal, ini udah mulai pengambilan ya KRS-nya kan. Pengambilan KRS mulai dari 25 Juli sampai 26 Agustus. Jadi ada 1 bulan pengambilan, masa pengambilan KRS. Nah, jadi mohon diperhatikan untuk pengambilan KRS itu segera diambil dengan catatan dilihat SKS-nya gitu ya, beban SKS yang diberikan berapa seperti itu. Misalnya saya beban SKS itu kan ada di KHS itu ada ya beban SKS untuk semester selanjutnya itu misalnya 20 gitu ya. Berarti ambil mata kuliah itu sampai 20 SKS. Nah, kalau bisa dimaksimalkan agar masa studinya itu tepat waktu seperti itu. Jadi kalau 20 SKS ya ambil 20 SKS. Jangan hanya mengambil 16 SKS atau lebih bahkan di situ SKS kita misalnya saya harusnya 20 SKS tapi ternyata ngekliknya itu sampai 24 SKS. Nah, itu tidak boleh. Jadi sesuaikan dengan yang SKS yang ditanggungkan seperti itu. Boleh mengambil berapa SKS. Selanjutnya diperhatikan mata kuliahnya yang mau diambil di semester berapa seperti itu. Terus jangan sampai ada yang tertinggal. Misalnya harus mengambil mata kuliah pilihan berarti ya diambil seperti itu ya. Karena kalau ada mata kuliah tertinggal nanti misalnya mau tugas akhir ternyata SKS-nya itu kurang kan harus lulus 144 SKS gitu ya. Baru mahasiswa itu lulus dari prodi S1 Teknik Mesin itu dengan beban 144 SKS. Tapi pas udah sidang itu baru ketahuan nih ternyata SKS-nya cuma 142 dikarenakan ketinggalan satu mata kuliah tidak diambil. Nah, itu juga tidak jadi lulus, harus mengambil dulu mata kuliahnya. Jadi pastikan tidak ada mata kuliah yang tertinggal seperti itu. Terus diperhatikan nilainya. Jika ada nilai yang mengulang, itu ya di semester lalu mengulang, semester ganjil tahun lalu mengulang, itu silahkan diambil lagi sampai nilainya tuntas. Untuk mata kuliah MKDU minimal nilainya adalah B. Jadi yang MKDU-nya masih C, itu silahkan diambil kembali. Ini MKDU apa saja? MKDU di sini ada kemanusiaan dan keimanan, Pancasila, bahasa Inggris, aplikasi komputer, Islam dan iptek, kewarganegaraan, pengantar ilmu lingkungan, dan pemrograman web berbasis CMS. Jadi buat teman-teman diperhatikan kalau MKDU-nya masih mengulang itu silahkan diambil kembali. Khususnya yang mau lulus di semester ini ataupun semester depan. Jangan sampai hanya karena MKDU nilainya C itu tidak jadi lulus. Begitu juga teman-teman yang masih semester muda. Ibaratnya masih mau menuju semester 3. Kalau memang MKDU-nya pas semester 1 itu mengulang, langsung aja diambil lagi. Seperti itu ya, jadi jangan nanti-nanti, langsung diambil lagi. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya saya ada mata kuliah mengulang dan ada mata kuliah wajib seperti itu. Eh, tapi SKS saya tidak cukup seperti itu. Dahulukan mata kuliah yang wajibnya dulu. Nah, seperti itu. Nanti untuk mata kuliah yang mengulang, ini bisa diambil pada saat SP. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dulukan mata kuliah wajibnya, karena kalau nanti misalnya mata kuliah wajibnya itu ternyata tidak lulus lagi, itu pada saat mau ikut SP itu tidak bisa. Karena syarat SP adalah sudah pernah mengikuti mata kuliah itu di semester reguler. Nah, baru boleh ikut SP seperti itu. Tidak boleh kalau misalnya di semester reguler itu belum diambil, tapi mau ikut SP itu tidak bisa. Ya, teman-teman. Jadi
perhatikan mata kuliah mengulang. Jika ada yang mengulang dan masih sisa SKS, itu silahkan segera diulang. Tapi kalau misalnya SKS-nya mepet, itu ambil dulu mata kuliah wajibnya, baru nanti mata kuliah yang mengulang bisa direncanakan untuk di SP-kan, di semester pendek. Seperti itu. Ini MKDU nilai minimal adalah B. Nanti di sini untuk teman-teman angkatan 2020 yang kemarin life skill-nya belum lulus, ini saya lagi mengajukan untuk dibuka kembali mata kuliah life skill di semester ganjil ini. Jadi nanti ditunggu, nanti semoga nanti segera dibuka, ditambahkan di sini di KRS ini untuk mata kuliah life skill. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini sudah banyak perubahan nama mata kuliah ya teman-teman. Jadi kita ada kurikulum baru. Nah, tapi di sini untuk mata kuliah lama itu belum dibuka. Nah, jadi di sini nanti mohon diperhatikan buat teman-teman angkatan 2020 yang masih menggunakan kurikulum lama. Misalnya, Bu, saya mengulang fisika dasar. Seperti itu ya. Ini perlu diperhatikan. Mohon mahasiswa yang mau mengulang mata kuliah fisika dasar tidak mengambil mata kuliah fisika 1. Karena ini berbeda, sama tapi beda. Maksudnya adalah nanti kalau teman-teman yang kemarin itu ngambil fisika dasar karena itu misalnya nilainya D atau E dan ini mengambil fisika 1, maka nanti di transkrip itu akan double. Ada nilai fisika dasar, ada juga nilai fisika 1. Nah, gimana Bu? Tapi di KRS tidak ada. Nah, itu nanti silahkan didaftarkan. Nanti saya akan memberikan Google Form seperti itu, silahkan diisi. Nah, di situ nanti saya akan merekap kalau nanti yang mengambil itu lebih dari 40 mahasiswa itu akan dibukakan. Nanti BAA akan menginputkan lagi di sini nilai mata kuliah fisika dasar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya ulangi, buat teman-teman yang mengulang mata kuliah semester 1 di kurikulum lama, seperti itu, jangan mengambil mata kuliah baru ini seperti itu karena nanti dia akan terdouble. Jadi nanti dicatat dulu, di list dulu berapa mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah lama tersebut. Jadi di sini seperti fisika 1. Fisika 1 ini adalah fisika dasar. Matematika 1 ini adalah kalkulus. Nah, jadi mudahnya seperti ini. Jangan mengambil mata kuliah yang tidak sama dengan nama mata kuliah yang ditranskrip itu. Ya. Misalnya di sini ada Mas Ajeng nih. Mas Ajeng ini angkatan 2020. Kemarin nilai kalkulusnya itu E. Seperti itu ya. Nah, itu mau mengulang di semester ini. Nah, itu dilaporkan dulu ke Prodi dengan mengisi tadi Google Form. Jangan di KRS yang sekarang, jangan langsung mengambil matematika 1. Ya, karena ini tuh tidak sama. Karena nanti dia akan terdouble. Di transkrip nanti akan keluar kalkulus dan juga matematika 1. Seperti itu. Oke, nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti silahkan langsung ditanyakan ke saya. Yang kedua, yang selanjutnya, tadi segera isi KRS. Di sini saya lihat masih terisi 00. Kenapa kok saya minta segera? Karena ini takut kelasnya nanti penuh. Karena kalau misalnya nanti kalian itu keroyokan ngambilnya di akhir periode pengambilan KRS dan ternyata kelas ini penuh, Prodi tidak bertanggung jawab untuk membuka kelas, maksudnya menambah kuota. Kalau waktunya udah mepet gitu ya. Karena yang bisa menambah kuota ini adalah BAA. Prodi harus melapor ke BAA. Kalau kalian itu ngisinya di awal-awal seperti ini, misalnya mahasiswa mau mengambil manajemen operasi gitu ya. Dan di sini kan kuotanya hanya 55 orang. Tapi ternyata yang mau mengambil manajemen operasi ini ada 60 orang. Nah, kalau ini tidak ditambah kuotanya, 5 orang itu tidak bisa ngeklik manajemen operasi karena kelas penuh. Seperti itu. Nah, ini Prodi harus ke BAA. Harus meminta untuk menambah kuota agar tidak ada catatan kelas penuh seperti itu. Nah, itu yang saya minta teman-teman ngambil KRS-nya jangan keroyokan di belakang.
Jadi ambil segera di depan sekarang karena udah dibuka ini ya, kan udah mulai 25 Juli, udah mulai dari kemarin. Sekarang sudah bisa diambil, silahkan segera diambil KRS-nya agar nanti jika ada kelas yang udah melebihi kuota, prodi bisa segera minta ke BAA. Kalau nanti udah misalnya hari ini ditutup, hari ini juga biasanya mahasiswa itu baru, Bu, kelasnya penuh, Bu, kelasnya penuh. Nah, itu saya tidak bertanggung jawab, saya sudah tidak akan menambah kuota lagi. Seperti itu ya. Jadi silahkan yang mau mengisi KRS itu diisi agar nanti kita cepat segera tahu bahwa misalnya memang kelas itu sudah penuh seperti itu. Nah, seperti itu ya untuk pengambilan KRS. Untuk life skill, teman-teman semester 7, semester 9 yang life skill-nya masih mengulang nanti bisa diambil kembali di semester ini. Lalu untuk teman-teman angkatan muda yang belum mengambil mata kuliah life skill itu tidak perlu diambil di KRS, tapi sudah mulai bisa mengisi di akunnya masing-masing ya. Jadi agar nanti tidak agar nanti lulus pada saat ini. Pada saat sudah mau TA itu tidak ada PR untuk life skill lagi. Karena nilai life skill, akun life skill itu bisa dibuka mulai dari semester 1 seperti itu. Mulai dari kalian mendapatkan akun itu sudah mulai bisa dibuka. Saya lagi tidak bisa buka. Nah, nanti bisa tanya ke ini ya teman-teman yang masih semester 3, semester 5, seperti itu yang belum mengambil mata kuliah life skill, silahkan bisa ditanya ke abang-abangnya, life skill itu gimana sih Bang gitu ya. Itu mengupload sertifikat-sertifikat yang dipunya. Jadi daripada nanti sertifikatnya tercecer, silahkan langsung diupload di akunnya. Misalnya sertifikat ikut workshop, sertifikat ikut webinar, seperti itu. Sertifikat-sertifikat menang lomba, seperti itu silahkan mulai diupload di akun life skill-nya. Ada yang ditanyakan untuk pengisian KRS? Silahkan jika ada yang ditanyakan. Bu, Ya. untuk mata kuliah mekanika fluida itu dulu mekanika fluida aja, sekarang ada mekanika fluida 1 sama ada mekanika fluida 2. Itu bilangnya yang mana kayak itu, Bu? Kamu semester berapa? Semester 7 saya, Bu. Yang dulu dia di semester 4. Pas semester 6 kemarin saya cari bilangnya pindah di semester ganjil dia, Bu. Kamu mau mengulang gitu? Iya, Bu. Nah itu karena itu ini ya apa namanya kurikulum baru itu mekanika fluida ada 1 dan mekanika fluida 2. Nah jadi nanti buat Mas siapa tadi yang tanya? Iya, Bu. Apa? Gilang, Bu. Gilang Firmansyah. Mas Gilang nanti berarti tidak bisa, jangan mengambil mekanika fluida 2 karena itu berbeda ya. Kalau memang mau mengambil mata kuliah mekanika fluida itu nanti coba cari temennya ada berapa orang. Nah itu nanti akan saya mintakan ke BAA untuk dibuka kelasnya seperti itu. Tapi Kemarin kalau sudah dibuka. Kemarin tuh sudah dibuka SP-nya, Bu, tapi kan kehalang PKN saya, Bu. mm, mm, mm. Jadi nggak bisa ngambil. Jadi mau ngambil di regulernya aja nanti. Ya nanti coba saya konfirmasi ke MKD ke BAA ya bisa dibuka atau tidak gitu ya. Karena dia kalau di kurikulum lama kan dia di semester genap, ya benar. Iya, Bu, di semester Mm, 4. Terus kemarin di semester 6 saya cari, nggak ada, Bu. mm. Soalnya tidak ada yang lapor Semester ke 3 saya. bilangnya.
nggak ada yang lapor ke saya, jadi tidak dibuka. Kalau misalnya kemarin Mas Gilang lapor, itu bisa saya bukakan di semester genap kemarin ya, karena dia masuk, maksudnya dibuka kelasnya gitu. Tapi nanti saya coba koordinasi dengan BAA ya, Ya, semoga Bu. bisa dibukakan. Oke. Tapi jangan yang KRS ini jangan diambil mekanika fluida 2 ya Mas Gilang ya. Karena nanti dia akan terdouble, itu karena beda dia. Ini ada mekanika fluida 1. Itu mekanika fluida 1 sama kah itu, Bu, sama mekanika fluida yang lama? Sama, tapi ya itu tadi jangan diambil dulu. Nanti saya akan bilang ke BAA untuk membukakan kelas mekanika fluida kurikulum lama. Nah, itu baru nanti yang Mas Gilang ambil, yang hanya mekanika fluida gitu aja. Baik, Bu. Tidak ada satunya. Oke, yang begitu ya untuk teman-teman yang mengulang ya. Jadi, misalnya kayak matematika 3 gitu ya. Matematika 3 itu adalah kalkulus lanjut. Ya, kalkulus lanjut. Nah, itu yang mahasiswa yang mengulang kalkulus lanjut jangan mengambil matematika 3. Nah, karena itu nanti dia tidak sama. Dia nanti akan muncul dua akhirnya di ini, di transkrip itu ada kalkulus lanjut, ada material matematika 3 seperti itu. Nanti diisi dulu Google Form-nya mau mengambil kelas apa, nanti akan saya share Google Form-nya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hmm. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, buat tadi teman-teman yang udah semester 7, kalau udah tidak ada PR ya, tidak ada hutang nilai, bisa sambil mengambil ini seminar proposal tugas akhir atau tugas akhir dan tugas akhir. Jadi bisa lulus 7 semester seperti itu. Bu, Itulah. tanya lagi, Bu. Mm-mm. Untuk kita berarti nanti ngambil mata kuliah PKN-nya itu ya, Bu? Iya. Nah, yang lagi Yang PK, sudah bisa PKN. ya, yang sudah PKN, yang saat ini sudah PKN 16 orang itu yang sudah PKN silahkan mengambil mata kuliah praktek kerja nyata. Yang belum PKN walaupun udah semester 7 jangan diambil karena nanti nilainya akan seperti itu ya karena kan tidak melaksanakan PKN. Yang sudah PKN jangan lupa diambil karena kalau tidak diambil nanti tidak terekap namanya di PKN nilainya juga tidak bisa masuk seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, terus untuk yang mata kuliah ada yang seminar tadi sama tugas akhir, berarti kalau seminar itu berarti sampai seminar proposalnya aja ya, Bu? Ya, Nggak kalau sampai semhasnya ya, Bu? enggak. Kalau misalnya yang diambil seminar proposal aja berarti hanya sampai seminar. Nanti seminar hasil atau sidangnya di semester depan seperti itu. Hmm. Ambil semuanya aja Mas Mas Gilang. Hmm. Assalamualaikum Bu, izin bertanya Bu. Ya. Kenalkan nama saya Diki Dwi Mulya, angkatan 2021 semester 5. Mm-mm. Saya mau nanya tentang, kan saya ada ngulang mata kuliah MKDU Bu, karena Mm. kemarin sempat ikut pertukaran mahasiswa itu saya tertinggal. Nah itu saya lebih baik ngambil semester sekarang apa nanti ya Bu, MKDU-nya itu. Lebih baik Soalnya semester banyak Bu, ada 4 ini. mata kuliah. Kamu semester berapa ini? Semester 5 Bu. Semester 5. Kemarin Iya. ikut kurikulum lama atau kurikulum baru ya? Wah, kurang tahu saya Bu. Saya lupa. Semester 5 tuh angkatan 21. Hmm.
21. Itu saya lupa itu udah pakai baru atau lama ya. Coba tanya temennya. Kita kurikulum lama atau baru ya? Ada Rasid nggak ya? Emang angkatan Rasid kan? Iya, kayaknya lama sih, Bu. Matematikamu apa? Matematika 4 kemarin, Bu. Nah, kalau sudah matematika 4 berarti kurikulum ini Baru. baru. Bentar, coba. Bentar. Harusnya segera ininya apa, Vicky? Eh, SKS-mu berapa? Tanggungan SKS untuk semester ganjil 24. Belum saya lihat, Bu. Coba dicek dulu di ininya. Oh iya. NIM-mu berapa, Diki? 45, Bu. Enggak, kan masih kurikulum. Kurikulum. Oh, kamu anu ya ini ya, separuh kurikulum lama, separuh kurikulum baru. Iya. Ini statika struktur C. Aplikasi komputer nih C. Ini harus diulang nih, Diki. Iya, Bu. Karena itu harusnya Sama B. sama yang semua itu, Bu. MKDU. Kewarganegaraan. Ya, ini diulang diambil aja, Diki. Tapi ini Berarti SKS-nya banyak banget. iya. 6, 8 SKS. 8 SKS. Baru di semester 5 itu ada 18. Nggak cukup. 18 tambah 8 itu 26 SKS. Sedangkan SKS maksimal 24. Berarti ada yang harus kamu tinggal MKDU-nya. Oh, tanggungan saya 24 SKS, Bu. Nah, tadi kan misalnya diambil tadi SKS maksimal 13. semester 5 kan 18 nih. Paket semester 5 kan Iya. 18. Terus tanggungan hutangmu MKDU kan ada 8 SKS. Berarti Ya. eh, ada kamu harus 26 SKS tapi tanggunganmu hanya 24 SKS. Jadi ini nggak jadi hanya satu 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 MKDU harus direlakan nggak diambil dulu. Oh, gitu. Mm. Oh iya, Bu. Jadi aplikasi komputer nih nanti aja diambil, Ah. terus ambil ini aja dulu, yang bener-bener ini, Oh apa iya. ini? Islam Iptek, kewarganegaraan dan pengantar ilmu Oh iya. lingkungan. Oh, berarti di mata kuliah semester 5 ini SKS-nya itu 18 aja, Bu, 18 mata ini. kuliahnya. Mm-mm. Teknik Oh tenaga iya. listrik, proses manufaktur, elemen mesin 2. Kayak gitu. Oh, oh baik, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan jika ada yang bertanya. Perhatikan nilai MKDU ya, teman-teman. Apalagi yang sudah semester 7, perhatikan nilai MKDU. Jangan sampai masih ada yang C, apalagi ada yang D dan E seperti itu. Jadi MKDU minimal B, life skill minimal B. Jadi saya lihat kemarin teman-teman semester 7 itu banyak yang nilai life skillnya masih kurang seperti itu. Nah, itu silahkan dicek kembali. Bu, Ya. eh, itu mau tanya soal tugas akhir tadi, Bu. Mm-mm. Semisal saya ngambil seminar proposalnya sama tugas akhirnya, berarti nanti dalam satu semester itu langsung sempronya juga, langsung semhasnya juga ya, Bu? Iya, Hmm, nggak soalnya ada. kemarin
Kenapa? Soalnya kemarin saya dapat info tuh kalau mau ngambil data untuk Semhas, penelitiannya itu harus ada minimal waktunya gitu. Kalau nggak salah sih, Minimal waktu gimana? minimal waktu penelitiannya itu, Bu. Kayak berapa bulan gitu, Bu. Nggak Enggak harus ada. kayak gitu, Kak, Bu. Enggak. Cuma Hmm. ini misalnya topiknya itu penelitian di lab, itu ya kan nanti dilakukan di lab. Nah, terus tapi kalau nanti misalnya kayak lab kita kan belum misalnya mau ngambil topiknya alat berat, itu kan di lab itu tidak ada alat berat gitu ya. Berarti kan itu harus ke perusahaan. Nah, itu yang agak lama itu yang untuk teman-teman yang mau ngambil alat berat karena harus masukkan surat lagi ke perusahaan gitu kan. Harus nunggu lagi seperti itu. Tapi buat teman-teman yang mau penelitiannya di lab atau misalnya sekarang lagi PKN dan di tempat PKN-nya itu boleh mengambil data sekalian, nah itu silahkan diurus seperti itu tuh bisa. Itu. Mas Gilang sudah PKN belum sekarang? Sudah, Bu, tapi belum masuk tanggal 31 masuknya. Oh iya, sampai September. Iya, sampai 30 September. Oke. Nah, itu nanti mau misalnya di perusahaan nanti ada topik yang bisa dibahas sampai ke tugas akhir, itu nanti disampaikan ke saya, nanti kita koordinasi kayak gitu. Baru nanti kita bisa, Mas Gilang nanti misalnya di perusahaannya boleh sekaligus diambil datanya gitu, akan lebih enak. Berarti nanti pulang dari PKN itu udah punya data tugas akhir nih yang bisa dianalisa, diolah seperti itu. Tapi memang kerjanya harus ekstra karena habis PKN langsung ngerjain tugas akhir, harus langsung seminar, proposal, langsung nanti ada sidang seperti itu. Tapi, Bu, kayak saya ada utang satu itu, Bu, mekanika fluida itu, Bu. Bisa aja kah, Bu? Bisa, tapi nanti kita makanya kan nanti kita saya usahakan saya buka di ini ya, yang di semester ini ya, seperti itu. Oke. Baik, Bu. Oke. Itu untuk teman-teman angkatannya Mas Gilang, segera ini semoga banyak yang mau ini ya, semangat gitu ya. Jadi langsung nanti langsung di ini apa kita langsung tugas akhir. Tapi buat teman-teman yang belum PKN itu tidak bisa tugas akhir karena walaupun sudah tidak ada hutang nilai tapi belum PKN itu tidak bisa tugas akhir karena harus PKN dulu baru bisa tugas akhir seperti itu. Ya kan? Jika tidak ada yang ditanyakan, jadi saya harap sudah jelas ya. Jadi nanti tidak ada lagi tidak semoga tidak ada lagi yang ribet-ribet karena saya mohon maaf karena itu kalau menghubungi saya itu agak susah jarang terjawab seperti itu. Biasanya saya lupa, saya sudah buka seperti itu saya lupa deh kan karena saya ngerjakan yang lainnya seperti itu atau ya tidak bisa terjawab seperti itu. Jadi dengan adanya pembekalan ini yang masih mau bertanya, silakan bertanya sebelum ditutup. Yang masih kurang jelas, intinya yang harus diperhatikan tadi pertama, perhatikan nilai MKDU. Jangan jika ada yang nilainya D, E, C, MKDU, segera diulang seperti itu. Terus itu jangan sampai salah ambil mata kuliah. Yang mengulang itu di hati-hati. Yang kemarin misalnya namanya fisika dasar, misalnya mau mengulang, jangan diambil fisika 1. Jadi ditunggu dulu, nanti ada konfirmasi dari Prodi untuk mengisi Google Form. Seperti itu. Terus yang sudah semester 7, yang sudah PKN, silahkan bisa mengambil SKS PKN, SKS tugas akhir, dan seminar proposal. Yang life skill-nya belum, yang life skill kemarin di semester genap itu belum lulus, bisa diambil lagi di semester ini dengan catatan mengisi SKS lagi, mengambil SKS-nya lagi gitu ya. Jadi ini belum update, nanti saya sudah lapor ke BAA untuk ditambahkan life skill, nanti bisa diambil kembali untuk nilai life skill-nya. Seperti itu.
Dan yang terakhir, segera mengisi KRS. Karena kalau nanti kelasnya penuh, saya bisa segera untuk minta penambahan kuota. Saya tidak bisa meminta menambah kuota jika sudah H- seminggu sebelum ditutup. Ya, biasanya tuh kalian mahasiswa tuh kredit tuh di seminggu sebelum ditutup. Seperti itu. Nah, itu kalau sudah kredit seperti itu, saya tidak ke BAA malahan. Tapi kalau udah masih dekat-dekat, masih lama seperti ini, saya nanti bisa ke BAA untuk menambah kuota agar kelasnya masih bisa diambil dan kelasnya tidak penuh. Seperti itu. Dan bentrok. Nanti biasanya tuh ada jadwal bentrok. Misalnya mau mengambil mengambil apa ya? Misalnya mau mengambil mata kuliah Mekanika Fluida 1 seperti itu. Ini Jumat jam 10. Terus ada juga misalnya mau mengambil mata kuliah juga yang harinya itu di Jumat juga, misalnya jam 10 juga, itu kan bentrok gitu. Nah, itu kalau kalian ngambilnya cepat itu kan segera tahu gitu ya, dan saya bisa segera eh, mengganti seperti itu, mengganti ke BAA, bilang bahwa Pak, kelasnya itu bentrok, jadi bisa diganti seperti itu. Tapi kalau sudah nanti terakhir-terakhir itu sudah akan semakin ribet seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembekalan KRS. Ya, jangan sampai ada mata kuliah tertinggal buat yang mau lulus karena SKS harus 144. Jadi bisa dihitung. Sekarang di SKS transkrip itu berapa, ditambah dengan SKS yang nanti akan diambil itu berapa? Apakah sudah 144 atau belum? Jika masih 142, berarti harus mengambil satu mata kuliah lagi. Mata kuliah pilihan. Seperti itu ya. Karena kalau dia tidak 144, maka tidak bisa lulus dari UMKT. Seperti itu. Jadi harus mengambil lagi mata kuliahnya agar penuh 144. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengambil KRS. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.